Shalom. Sungguh senang bisa bersama-sama kembali dengan saudara. Natal telah kita lewati, saudara. Dan tiba saatnya bagi kita semua untuk bersama-sama mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru, saudara ya. Tahun 2016 tinggal menghitung hari, saudara. Kita perlu sama-sama menyiapkan diri supaya kita bisa memasuki tahun yang baru ini dengan sepenuh-penuh berkat ilahi yang utuh, saudara. Saya mendoakan untuk hal ini dan Tuhan ingatkan tentang satu tema yang akan kita pelajari bersama-sama di pagi ini, saudara ya. Judul yang saya berikan pada pagi ini adalah melewati padang gurun dengan kekuatan ilahi. Sekali lagi, saudara, melewati padang gurun dengan kekuatan ilahi. Ini adalah message untuk kita semua memasuki tahun 2016. Tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun mendatang, bahkan 5 menit ke depan pun kita tidak tahu, saudara. Tapi satu hal yang kita bisa dapatkan, yang bisa pasti kita peroleh, firman Tuhan berkata, pakai kekuatan ilahi, terima kekuatan ilahi. Saudara, saya ingin awali dengan satu pertanyaan lebih dulu. Mengapa kadang-kadang dalam kehidupan umat Tuhan itu ada padang gurun? Padang gurun ini bercerita tentang satu kondisi, mungkin satu keadaan yang mungkin saudara tidak mengerti, atau mungkin saudara merasa keadaan itu berat rasanya mungkin sepi, rasanya mungkin saudara menanti-nanti jawaban tidak kunjung datang, rasanya seakan-akan tidak ada apa-apa rasanya terjadi dalam kehidupan saudara. Itu seperti fase padang gurun. Tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, saudara, saya ingin ingatkan kepada saudara mengapa ada padang gurun. Sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, jawabannya cuma 2, saudara. Yang pertama, padang gurun itu bisa terjadi karena itu merupakan akibat dari kekeliruan dan kekerasan hati kita. Itu bisa jadi padang gurun. Tapi ada juga padang gurun yang terjadi, saudara, sebagai bagian yang merupakan bagian dari kurikulum rohani kita. Saudara, sepanjang Alkitab mencatat, fase padang gurun atau mungkin momen padang gurun dalam kehidupan umat Tuhan itu bisa dibedakan jadi 2. Sebagai contoh yang paling simpel, siapa yang paling lama di padang gurun? Orang Israel, saudara. Mereka berada di padang gurun 40 tahun. Dalam 40 tahun itu, kalau saya mau bagi, saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, 2 tahun yang pertama itu memang rencana Tuhan. Kenapa? Karena mereka harus keluar dari Mesir menuju ke Israel, harus lewat padang gurun. 2 tahun yang pertama itu memang rencana Tuhan, harus lewat padang gurun. Di sana dicatat mulai Keluaran, Imamat, Bilangan, saudara, dalam 2 tahun yang pertama mereka itu menerima 10 perintah Allah dari Allah di Gunung Sinai. Mereka membangun kemah suci itu dalam 2 tahun pertama. Kalau saudara tanya, dari Mesir menuju ke Israel, kalau jalan kaki saudara ya, itu berapa lama? Kalau tur ke Israel, saudara, itu kalau jalan kalau naik mobil enggak seberapa lama katanya, saudara ya. Tapi kalau jalan kaki itu katanya 11 hari. 11 hari jalan terus tuh sampai, saudara, dari Mesir sampai ke Israel. Tapi kenapa kok jadi 2 tahun? Karena memang dalam 2 tahun itu Tuhan punya rencana buat orang Israel. Disuruh membangun kemah suci, Tuhan mau olah, Tuhan mau tumbuhkan mereka. Tapi setelah itu mereka berkeras hati, mereka melakukan dosa, mereka mengeraskan hatinya, sehingga akhirnya timbul istilah berputar-putar di padang gurun. Dan itu terjadi selama 38 tahun berikutnya, sehingga total sampai 40 tahun selesai mereka tiba di tanah Kanaan. 40 tahun di padang gurun. 2 tahun yang pertama memang merupakan bagian kehendak Tuhan untuk mendewasakan mereka. Tapi 38 tahun sisanya itu karena mereka keras hati. Contoh yang lain lagi, saudara, bahwa padang gurun itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara ingat Tuhan Yesus puasa berapa lama, saudara? 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus puasa di mana, saudara? Di padang gurun. Itu menjadi bagian dalam kehidupan Tuhan Yesus untuk mendewasakan imannya. Saudara, fase padang gurun itu bisa Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, untuk kita tuh percaya
percaya penuh, kita belajar jadi percaya, kita belajar berharap penuh pada Tuhan, dan kemudian kita betul-betul menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu hanya bisa terjadi lewat fase padang gurun, lewat kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan untuk kita alami dalam kehidupan kita. Contoh yang lain lagi, yang paling sering kita dengar, ilustrasi Raja Wali. Dalam Ulangan di catatan khotbah saya catat, di sana dikatakan Tuhan itu seperti induk burung Raja Wali yang tiba-tiba itu menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Saudara bisa mengerti? Sarangnya itu ada anak-anak Raja Wali yang tinggal tenang di situ. Dalam Ulangan 31 dikatakan tiba-tiba induk Raja Wali itu menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Untuk apa? Dijatuhkan anaknya, saudara. Itu bagian dari rencana dari induk Raja Wali. Loh, mengapa kok tiba-tiba digoyang bangkitkan? Disuruh belajar terbang. Dan kemudian saat dia mungkin belum bisa, ayat itu berkata, kemudian Raja Wali itu datang dan menopang dia di atas kepak sayapnya. Kemudian ditaruh lagi, besok digoyang bangkitkan lagi, terjatuh lagi, sampai anak Raja Wali itu berhasil belajar terbang. Fase padang gurun itu bisa merupakan satu bagian dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya Tuhan itu mendewasakan kita. Mendewasakan kita. Saudara, Yusuf, kalau saudara ingat Yusuf itu jadi penguasa di Mesir yang dipakai Tuhan luar biasa. Hidupnya tidak tiba-tiba seperti itu, saudara. Ada bagian dalam fase kehidupannya Tuhan izinkan dia diolah, digembleng, istilah Surabayanya, saudara ya, digembleng, diolah habis-habisan sampai akhirnya muncul satu karakter yang indah, sehingga muncul Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir. Saudara, saya percaya setiap saudara dan saya, kita ada sebagaimana kita ada saat ini, dengan karakter-karakter yang indah yang sudah kita miliki. Saya percaya itu tidak muncul sekejap, saudara, ya kan? Kalau saudara mungkin merenungkan, wah dulu betul, dulu saya itu nggak sesabar ini, dulu saya tidak seceria ini, mungkin dulu saya tidak begitu suka mengampuni seperti sekarang ini. Tapi karena Tuhan olah, akhirnya muncul satu karakter ilahi yang luar biasa seperti sekarang ini. Tuhan perlu mengolah saudara dan saya. Di dalam tahun yang mendatang, apa yang akan terjadi kita tidak tahu, saudara. Tapi yang pasti terjadi, Tuhan pasti akan olah kita. Bagaimana caranya? Serahkan sama Tuhan. Tapi pasti Tuhan akan mengolah saudara dan saya. Mengapa? Karena tidak mungkin Tuhan ingin kualitas rohani saudara dan saya di awal tahun 2016 sampai akhir 2016 ya sama aja, stabil. Nggak seru, saudara, nggak seru. Tapi Tuhan itu ingin kita itu diangkat lebih tinggi lagi. Dan kalau mau diangkat lebih tinggi lagi, itu berarti harus ada proses. Tapi jangan takut, jangan kecil hati. Tuhan berkata apa? Lewati padang gurun itu dengan kekuatan ilahi. Karena waktu saudara dan saya melewati padang gurun itu bersama-sama dengan Tuhan, dengan kekuatan ilahi, nanti kita akan mendapati, saudara, selesai kita melewati itu semua, ada satu hal yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya menjadi lebih jelas, hari ini saya membagikan kepada saudara melalui satu kisah hidup yang dialami oleh Elia. Saudara bisa membuka Alkitab saudara dalam 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-19. Kita akan baca perikop itu ayat 1 sampai ayat yang ke-8, bagian demi bagian. Kalau saudara mau mengikuti dari catatan khotbah juga ada, atau dari depan juga bisa. Tapi kalau saudara bawa Alkitab saudara, saya dorong saudara untuk buka Alkitabnya supaya saudara bisa mendapatkan lebih utuh begitu, saudara ya. Saya bacakan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 3 lebih dulu sebagai bagian yang pertama. Waktu kita mulai melewati fase padang gurun ini, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan, saudara. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi
nabi itu dengan pedang. Saudara perhatikan, ada tokoh namanya Ahab, ini raja. Ada tokoh lagi namanya Isabel, ini ratu. Ada nabi Tuhan namanya Elia. Ahab ini laporan kepada Isabel bahwa Elia itu sudah membunuh semua nabi berhala dengan pedang. Maka Isabel sang ratu itu menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ratu Isabel ini mengeluarkan satu ancaman bahwa Elia akan dibunuh juga, seperti nabi-nabi palsu lainnya yang sudah dibunuh oleh Elia. Ayat berikutnya, maka takutlah ia. Elia itu ketakutan, saudara. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sini. Kita akan cermati dalam bagian yang pertama ini apa yang terjadi dengan Elia. Di bagian yang pertama ini, saudara, Elia ketakutan. Mengapa Elia ketakutan? Karena ada intimidasi iblis. Lewat siapa? Lewat Ratu Isabel. Ratu Isabel ini kirim seorang messenger, seorang suruhan datang kepada Elia dan kemudian bilang, katanya Ratu Isabel, engkau akan dibunuh oleh Ratu Isabel. Karena apa? Engkau sudah membunuh nabi-nabi palsunya Isabel. Engkau akan dibalas oleh Ratu Isabel. Dan kemudian suruhannya pergi. Ternyata saudara, si Elia ini dengar ancaman itu, dia ketakutan. Dan kemudian dia akhirnya mengalami seperti yang nanti akan kita baca dalam ayat-ayat berikutnya. Dia ketakutan karena kena intimidasi iblis. Padahal baru saja, kalau saudara baca dalam Fatsal sebelumnya, Fatsal 18, Elia itu baru saja melakukan satu tindakan heroik. Saudara, kalau saudara ingat cerita di sekolah minggu dulu, Elia itu menghadapi bukan hanya 10, Elia itu menghadapi 850 nabi palsu. 1 lawan 850 dihadapi oleh Elia semuanya, dan semuanya dikalahkan, dihabisi oleh Elia. 1 lawan 850. Heroik, saudara, luar biasa. Tapi kemudian di Fatsal 19, Elia ini didatangin oleh suruhannya Isabel, dan kemudian dia menjadi gentar, dia menjadi ketakutan. Saudara, kita perlu sama-sama mewaspadai intimidasi dari iblis. Iblis itu tidak maha tahu, tidak, saudara. Tapi saya mau katakan bahwa iblis itu cukup tahu. Dia tidak maha tahu, tapi iblis itu cukup tahu hal apa yang paling bisa mengintimidasi saudara dan saya. Dan iblis itu bisa pakai hal itu untuk menciutkan iman kita, untuk melemahkan iman kita. Apa hubungannya dengan fase padang gurun? Setelah ini Elia itu sedang mengambil perjalanan menuju ke padang gurun, melewati padang gurun sampai nanti ke gunung Horeb. Tapi pada awalnya Elia ini mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Saudara, memasuki tahun depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun mendatang. Tapi jangan sampai ada di antara kita yang dikalahkan oleh intimidasi iblis. Iblis itu bisa mengintimidasi dengan banyak cara. Salah satunya, iblis itu bisa mengintimidasi dengan berita-berita, saudara. Mungkin ada yang memberitakan, tahun depan kayaknya bakal sulit. Mungkin government mengambil kebijakan ini itu. Mungkin bos saudara, supervisor saudara, manajemen saudara tahun depan akan mengambil kebijakan ini itu. Mungkin ada yang mengatakan, tahun depan kayaknya lebih banyak lagi redundant, pengurangan tenaga kerja. Waduh, tahun depan nanti bisa terjadi ini, bisa terjadi itu. Belum masuk tahun depan, tapi kadang-kadang iblis itu bisa menembakkan anak panah berapinya itu, ditembakkan, saudara, ditembakkan. Untuk apa? Melemahkan iman kita. Mungkin intimidasi itu bisa berasal dari tagihan-tagihan kita. Mungkin intimidasi itu bisa berasal dari masalah kesehatan kita. Mungkin dokter sudah mengatakan, wah kayaknya ini gulamu nggak turun-turun, atau mungkin masalah-masalah yang lain. Wah ini kayaknya begini, kayaknya begitu. Itu bisa mengintimidasi kita. The intimidating words itu bisa melemahkan iman saudara dan saya.
Elia itu orang yang luar biasa. Dia orang yang gagah berani. Tapi tiba-tiba dikirim ancaman lewat Isabel, dia langsung ciut, saudara. Sekali lagi, saudara, iblis itu tidak maha tahu, tapi iblis itu cukup tahu apa yang bisa melemahkan saudara dan saya di hari-hari mendatang. Dia, iblis, itu cukup tahu. Sebab itu, waktu ancaman-ancaman, waktu intimidasi itu datang, jangan mau dikalahkan, saudara. Jangan mau dikalahkan dengan intimidasi iblis, apapun itu bentuknya. Lewati bersama dengan Tuhan, apapun itu, saudara. Lewati bersama dengan Tuhan. Saudara, saudara punya masalah apa sekarang yang belum selesai sampai akhir tahun ini? Berarti kalau masalah itu belum selesai sampai akhir tahun, otomatis dibawa ke awal tahun, kan saudara? Dibawa masuk lagi ke tahun 2016. Kadang-kadang mungkin masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang saudara hadapi itu mengintimidasi saudara. Aduh, masalah ini gak selesai-selesai. Bagaimana aku bisa ngalamin berkat Tuhan? Bagaimana aku bisa lepas dari masalah ini? Masuk tahun sudah ada masalah. Masalah 2015 belum selesai, dibawa ke 2016. Pergumulan 2015 belum selesai, dibawa ke 2016. Waduh, bagaimana ini? Saudara, hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, pakailah perisai iman. Efesus 6 ayat yang ke-16. Pakai perisai iman, yang mana dengan itu engkau bisa memadamkan anak panah berapi dari iblis. Jelas, saudara. Efesus 6 ayat 16. Iblis itu punya senjata, namanya anak panah berapi. Kalau zaman dulu perang, itu panah itu depannya dikasih kain gombal, saudara, dan kemudian dicelupkan ke dalam minyak tanah atau ke dalam yang lain yang lebih tahan lama nyalanya, kemudian dibakar, kemudian dipanahkan. Panahnya nembak kemana? Kadang-kadang tidak nembak langsung ke musuh orangnya, ditembakkan ke rumahnya, saudara, ke bentengnya. Lalu apa yang terjadi? Itu gombal yang di depannya itu minyaknya itu sangat banyak. Begitu panah itu nempel, minyaknya itu bisa menyebar dan kemudian mulai terbakar. Firman Tuhan berkata, gunakan perisai iman, dengan itu engkau bisa memadamkan panah berapi si iblis. Pada kenyataannya, saudara, tidak ada perisai yang seperti itu. Nggak ada, saudara. Perisai itu cuma bisa menangkis anak panah. Tapi firman berkata, pakai perisai iman supaya engkau bisa memadamkan anak panah berapi dari iblis. Itulah intimidasi yang dipakai oleh iblis. Iblis itu kalau mengintimidasi sedikit, saudara, kecil, tapi itu membakar sukacita kita, membakar iman kita, bisa membakar damai sejahtera kita, bisa membakar ketenangan hidup kita. Dibakar oleh iblis dengan apa? Hal-hal yang bisa mengintimidasi kita. Saudara, sejak datang kemari tahun 2013 sampai sekarang, saudara, saya setiap kali berurusan dengan imigrasi, kalau dapat email dari imigrasi, email itu kata-katanya selalu orang mengatakan intimidating, saudara, ya kan? Kata-katanya itu begitu tegas, dikasih batasan begini, kalau tidak begini dan seterusnya. Sampai hari ini saya berusaha tenang tiap kali buka email dari imigrasi, tapi kenyataannya tiap kali terima email dari imigrasi, buka itu sudah khawatir duluan, saudara. Mengapa? Karena sejak pengalaman pertama, kata-katanya itu selalu intimidating. Beberapa saudara menghibur saya, jangan khawatir, memang kata-katanya selalu begitu, tidak akan pernah diubah. Kata-katanya selalu begitu, tapi itu cuma intimidating words. Saat itu saya mulai melihat, saya mulai belajar betul, belum pernah ada yang berani mengintimidasi saya selain imigrasi, saudara, ya. Baru itu saya alami seperti itu. Dan saya merasakan ternyata memang diintimidasi itu nggak enak. Diintimidasi itu nggak enak, dipojokkan itu nggak enak, diintimidasi itu nggak enak, saudara. Dan iblis itu selalu menggunakan segala sikon, segala berita, segala kenyataan yang ada itu untuk mengintimidasi kita, sehingga kita tuh jadi tidak tenang menghadapi tahun depan. Apa yang akan terjadi? Iblis tuh bisa pakai lewat berita, bisa pakai lewat mungkin teman-teman kita menyampaikan sesuatu. Wah, ini ada masalah begitu, hati-hati loh, hati-hati. Wah, itu kita bisa terintimidasi. Tapi firman Tuhan berkata apa? Miliki respon yang benar, saudara. Firman Tuhan mencatat, kita mau meniru seperti Hizkia. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan. Ini sikon yang sama persis seperti yang dialami Elia. Elia mendapat utusan dari Isabel.
Raja Hizkia mendapat surat ancaman yang sama juga dari utusan. Utusannya siapa? Utusannya Raja Babel, saudara. Raja Babel itu kirim utusan, bacakan surat, itu kata-katanya bukan cuma intimidating, abusive, saudara. Kalau saudara baca di 2 Raja-Raja 19, kata-katanya itu begitu intimidating, abusive, dijelek-jelekkan begitu luar biasa. Bukan cuma Hizkia tapi seluruh kerajaan Israel diintimidasi, dijelekkan, dipojokkan, direndahkan. Apa yang dilakukan Hizkia? Ketika Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan. Lalu yang dilakukannya, Hizkia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ini respon yang luar biasa. Saudara, mungkin memasuki tahun mendatang ada ketakutan-ketakutan dalam hati saudara. Ada hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan bagi saudara. Mungkin beberapa saudara ada yang berencana mungkin pindah kerjaan, atau mungkin mau membeli rumah, atau mungkin mau beli ini, mau beli itu, mau mengatur masa depan lebih baik lagi, mau menambah anak yang kedua, ketiga, atau keempat, atau kelima. Saudara, mungkin Tuhan berikan rencana itu, saudara mau masuk ke tahun depan, saudara mulai khawatir. Kekhawatiran saudara apapun bentuknya, bawa surat itu ke hadapan Tuhan, tunjukkan itu pada Tuhan, bentangkan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini masalahku, ini masalahku. Waktu saya siapkan ini, saya sebetulnya bertanya-tanya sama Tuhan, saudara, enaknya ini hari ini atau minggu depan gitu, saudara ya. Ini kan message buat 2016, tapi rasanya begitu kuat, sampaikan aja sekarang. Apa nggak terlalu dini kan 2016-nya ini kan sekarang masih tanggal 20, lebih dini lebih baik, supaya kita bisa sama-sama bersiap-siap. Oke. Jadi saya sampaikan sekarang, saudara. Minggu depan firman-Nya apa lagi buat 2016? Nggak tahu, diserahkan Tuhan. Saudara, memasuki tahun mendatang, mari saudara. Saudara mungkin yang sudah mulai mendapat holiday, sudah mulai mendapatkan liburan pekerjaan, pakai waktu lebih banyak, serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap masalah saudara, tiap kali saudara keinget masalah apa, datang ke bawah kaki Tuhan, bentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Tuhan, tahun depan ini saya menghadapi pergumulan ini, saya takut Tuhan. Tahun depan 2016 akan hadapi ini lagi, atau mungkin ada masalah ini, ada kemungkinan ini. Apapun kemungkinan yang bisa terjadi, serahkan dalam tangan Tuhan. Serahkan saudara, serahkan. Bagaimana caranya menyerahkannya? Berdoa, bawa dalam doa, serahkan sampai saudara merasakan sukacita sorga, sampai damai sejahtera itu kembali menyala. Jangan berhenti berdoa sebelum anak panah berapi iblis itu padam, saudara. Kalau saudara kelihatan ada api, saudara mulai khawatir kena api kena panah berapinya si iblis, kemudian saudara cuma ambil air secangkir, kemudian disiram, kelihatan apinya belum padam, dibiarkan, percuma saudara. Api itu terus merambat. Teruslah berdoa, teruslah cari Tuhan, teruslah berseru-seru pada Tuhan sampai api itu padam, sampai saudara merasakan sukacita yang luar biasa itu dari Tuhan. Sebelum saudara rasakan itu, jangan berhenti berdoa. Kalau perlu berpuasa. Kadang-kadang beberapa umat Tuhan memasuki akhir tahun ini lebih banyak puasa. Kenapa? Tahun depan itu 365 hari mendatang itu kita tidak tahu bakal terjadi apa, bakal kesulitan apa yang kita hadapi tidak tahu. Tapi satu hal yang tahu, sebelum masuk tahun depan kita bisa minta kekuatan ekstra dari Tuhan. Minta kekuatan ekstra dari Tuhan. Tuhan, tolong saya perlu kekuatanmu. Semua hal yang bisa mengintimidasi, serahkan, bentangkan di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Jangan dikalahkan oleh intimidasi iblis. Ayat berikutnya kita lihat saudara, 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi berikutnya Elia ini ketakutan, dan kemudian dia tinggalkan bujangnya di ayat yang ketiga tadi. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Dia mulai masuk ke padang gurun, tapi ada sesuatu yang kurang tepat. Dia mulai memasuki padang gurunnya itu dengan hati yang terintimidasi tadi, dan setelah itu dia memasuki itu sendirian, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, it is enough.
Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Hal yang kedua yang perlu kita waspadai adalah, selain intimidasinya, hal yang kedua kita harus waspadai, mewaspadai bujukan iblis. Saudara dan saya memang direncanakan oleh Tuhan untuk didewasakan, memasuki suatu fase padang gurun yang kadang-kadang kita tidak mengerti, kadang-kadang kita merasa menanti jawaban Tuhan yang kok belum ada jawaban Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah bilang masuki padang gurun itu sendirian, tidak pernah saudara. Tuhan mengatakan masuki padang gurun itu dengan kekuatan persekutuan tubuh Kristus. Elia melakukan satu kesalahan yang sebetulnya konyol, saudara. Dia itu punya bujang. Bujang dalam istilah Alkitab itu, kalau istilah zaman sekarang itu seperti asisten, yang kemana-mana itu selalu membantu Elia, kemana-mana selalu ada bersama dengan Elia. Dia punya seorang bujang. Tapi waktu dia mulai ketakutan, terintimidasi, dan kemudian dia mulai memasuki padang gurun itu, dia memutuskan untuk bujangnya ditinggal aja, dan kemudian dia hadapi itu sendirian. Apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah ketakutan itu, intimidasi itu tidak bertambah reda, tapi menjadi semakin luar biasa. Sampai akhirnya si Elia itu mengatakan, Tuhan cukup sudah, cukup. Lebih baik saya keluar dari panggilanmu Tuhan. Lebih baik saya mengakhiri sampai di sini sudah. Game over sudah, di sini aja. Saya nggak mau lanjutkan lagi. Saudara, mengapa? Karena Elia ini terbujuk sehingga dia memasuki itu sendirian, dia merasa sendiri. Apalagi buktinya kalau dia merasa sendiri? Kalau saudara baca terus 1 Raja-Raja 19, tiba di ayat yang ke-10, Elia itu mengatakan begini, Tuhan, cuma aku sendirian yang berjuang untuk Engkau, sementara yang lain itu semua mengikuti berhala-berhala, mengikuti Baal. Cuma aku sendirian yang berusaha membangun kembali mezbahmu. Cuma aku sendirian yang berusaha menegakkan kebenaran firman-Mu. Kata-kata itu diulangi berulang kali saudara. Hanya aku seorang diri, hanya aku seorang diri. Elia ini merasa sendiri. Saudara, tidak punya teman itu bahaya. Saudara punya teman enggak? Tidak punya teman itu bahaya. Punya teman yang salah bahaya juga saudara. Lalu yang baik bagaimana? Miliki teman yang betul. Saudara, tidak punya teman itu bahaya. Firman Tuhan berkata, celakalah engkau kalau engkau sendirian. Pengkhotbah 4 ayat 11-12. Tapi kalau engkau berdua, saat yang seorang itu jatuh, yang lain bisa menolong engkau. Tali 3 lembar tidak suam-suam putus. Pengkhotbah 4 ayat 11 dan ayat 12. Sendirian itu celaka. Kadang-kadang ada suami istri tapi hidupnya seperti sendirian. Ahli psikologi, nanti perlu di cross check sama yang sudah S2 psikologi saudara, itu mengatakan begini saudara, ada 5 level orang itu berkomunikasi. Saya kurang hafal 5-5-nya, tapi kadang-kadang itu orang cuma berkomunikasi, bahkan di antara suami istri cuma berkomunikasi tentang hal-hal sekitar. Wah, cuacanya bagus ya. Itu baik-baik saudara, tapi itu komunikasi tingkat level pertama. Cuma berkomunikasi tentang hal-hal sekitar. Kemudian cuma masuk level berikutnya, mulai berkomunikasi tentang kehidupan orang itu sendiri, saudara. Tentang lawan bicaranya. Saya lupa step-stepnya bagaimana. Tapi yang terakhir, komunikasi yang paling baik itu adalah komunikasi di saat saudara bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam diri saudara. Apa yang saudara ingin sampaikan kepada orang lain itu bisa diungkapkan dengan baik. Itu komunikasi yang paling baik. Kadang-kadang ada keluarga-keluarga, ada suami istri yang komunikasinya itu nggak sampai di level yang kelima itu saudara, sehingga suaminya mau ngomong apa itu takut sama istrinya, dan kemudian sebaliknya juga istrinya mau ngomong apa itu takut sama suaminya, sehingga itu komunikasi nggak baik saudara, komunikasi nggak baik. Yang seperti itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Seharusnya suami istri itu menjadi satu rekan yang saling menolong. Alkitab berkata suami istri itu penolong yang sepadan. Kejadian 2 ayat 18. Bisa berkomunikasi.
Kasusnya Elia memang tidak beristri, saudara. Elia itu punya seorang bujang yang selalu membantu mengasisteni perjalanannya, tapi ternyata sama Elia ditinggal. Saudara, sebagai umat Tuhan, sangat penting saudara dan saya itu memiliki seorang teman yang kita bisa sama-sama bertumbuh bersama. Kalau mungkin saudara menjadikan suami atau istri saudara sebagai rekan sepadan, teman sepadan yang bisa sama-sama bergaul dalam pelayanan, betul-betul bebas komunikasinya, itu luar biasa, sangat-sangat menolong saudara. Dalam pelayanan juga diperlukan hal seperti itu. Dalam keseharian saudara diperlukan hal seperti itu. Saudara butuh teman cerita, saudara butuh rekan yang mana saudara bisa saling sharing. Saudara, dulu waktu saya belajar di kedokteran di bagian kejiwaan, itu ada satu obat atau satu terapi itu unik, tapi itu betul. Setiap kali menghadapi pasien-pasien yang sumpek saudara, yang rasanya tuh mau depresi, hampir depresi begitu saudara ya, terapinya itu namanya terapi jendela saudara, window terapi. Artinya bagaimana? Ambil kunci, buka jendelanya hatinya orang itu saudara, jadi pendengar yang baik, izinkan dia ngomong terus, sambil pasang timer saudara ya, sambil pasang timer. Mengapa? Beberapa psikiater itu mengecas pasiennya berdasar argo menitnya itu saudara ya. Jadi pokoknya jadi pendengar yang baik, start timernya, dengarkan semua yang dia ngomong, cuma didengar, lalu bagaimana? Ya begini, terus ya begini, lalu ya gitu ya pokoknya gini, ya saya ngerti, terus ya gitu, terus terakhir, kalau begitu menurut kamu bagaimana? Menurut saya itu begini, ya itu bagus, lakukan seperti yang sudah kamu pikirkan itu. Iya ya, ternyata jawabannya begitu. Iya kan, kamu sendiri sudah tahu jawabannya, mulai lakukan itu, pulanglah gitu ya. Iya, jangan lupa dulu, stop dulu saudara, bayar 25 menit dikali $10, $250 saudara ya. Ada yang mau jadi ahli jiwa saudara? Itu sangat-sangat menguntungkan. Di Singapura saudara, itu dokter itu sangat memberikan waktunya begitu banyak buat pasien, begitu lapang saudara. Tapi bukan tanpa alasan, timernya itu jalan terus saudara, timernya jalan terus. Herannya orang-orang merasa senang kalau berobat di sana karena bisa ngomong banyak, dan memang betul diizinkan, apalagi yang perlu ditanyakan ini. Tapi orang senang saudara, orang itu senang kalau bisa berbicara, kalau bisa berteman. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kami saudara, kami juga perlu teman. Kadang-kadang sebagai hamba-hamba Tuhan, masalah yang kita alami tidak bisa diceritakan ke jemaat kan, tapi mengucap syukur kita punya forum saudara, punya forum gereja-gereja Indonesia, di mana para hamba-hamba Tuhan itu bisa berteman satu sama lain, bisa sharing kalau ada kesulitan, kalau ada halangan. Kita mengucap syukur sama-sama saudara. Sangat perlu persekutuan tubuh Kristus. Kalau saudara merasa berat, cari teman yang betul di dalam Tuhan, yang takut akan Tuhan. Saudara bisa sharing kepada tante, jangan khawatir dengan masalah kerahasiaan masalah saudara, itu akan dijaga baik-baik dalam rahasia jabatan. Karena kalau sampai bocor lewat senior pastor, saudara berhak menuntut saudara, karena seharusnya tidak boleh bocor. Saudara, itu dijamin. Saudara perlu punya teman, hati kita tuh bisa meledak, sebab itu perlu dibuka saudara, perlu dibuka. Sampaikan apa yang menjadi keberatan hati saudara, sampaikan itu dan bawa sama-sama ke dalam tangan Tuhan. Saudara, Elia itu berusaha menghadapi segalanya itu sendirian. Ini tipe perfeksionis, tipe idealis. Kalau bisa semua itu diselesaikan sendirian. Orang-orang yang seperti ini perlu waspada, karena lebih gampang stres saudara. Semuanya tuh kalau bisa selesaikan sendirian, kalau bisa tidak perlu minta tolong orang lain. Kita tuh terbatas saudara, kita tuh terbatas. Ada saatnya kita tuh perlu betul-betul mutlak perlu pertolongan tubuh Kristus, dan saat itu kita merasakan pertolongan yang luar biasa. Alkitab mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Rupanya ada beberapa orang itu yang
punya hobi, punya kebiasaan suka menjauhkan diri dari pergaulan, suka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, merasa semuanya bisa diatasi sendirian, saudara, akan tiba saatnya Tuhan akan tunjukkan kepada orang itu, tidak bisa, kamu tidak akan bisa atasi semuanya sendirian. Iya Tuhan, kan saya berseru kepada Engkau. Iya, tapi Tuhan juga mengatakan apa? Kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Kita tuh perlu bersekutu. Tuhan tidak pernah mengatakan cukup kasih Tuhan saja, hidup untuk Tuhan seorang diri sudah cukup. Tidak, saudara. Tuhan selalu berkata, milikilah persekutuan tubuh Kristus, di mana saudara bisa saling menguatkan, saudara bisa bercerita, saudara itu perlu teman cerita. Saudara, setiap kali kami sekeluarga pulang ke Surabaya, saudara, itu menjadi kesempatan yang paling enak buat kami, paling menyenangkan buat kami. Mengapa? Itulah saatnya kami itu sebagai anak, saudara, bisa cerita panjang lebar ke setiap orang tua kita. Kita selalu memberi waktu. Saya pulang ke rumah orang tua saya, saudara, tapi tidak sampai menginap, tidak, cuma bertemu dengan papa mama saya, ngomong segala macam yang perlu diomongkan. Istri saya juga ketemu dengan orang tuanya, ngomong, saudara, karena kita kadang-kadang tetap perlu ingin cerita semuanya, dan kita kemudian dikuatkan, kita ditolong, saudara. Sangat perlu seperti itu. Kalau tidak seperti itu, saudara berusaha menghadapi semuanya sendirian. Tuhan tidak ingin seperti itu. Milikilah persekutuan tubuh Kristus yang betul. Kadang-kadang sambil cerita sampai nangis-nangis, tidak apa-apa, saudara. Itulah tingkat komunikasi yang betul. Tingkat komunikasi di mana saudara bisa mengkomunikasikan apa yang sebetulnya saudara rasakan. Sampaikan itu, saudara. Kadang-kadang kita memiliki pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapa-siapa, tapi kita bisa cerita kepada orang tua kita. Saudara, bukan cuma saya ke orang tua saya, kadang-kadang saya juga cerita kepada papa mama mertua. Istri saya juga cerita kepada papa mama kita. Kita punya satu grup, saudara, ya. Di BlackBerry itu kita punya satu grup family. Kita kasih nama My Family. Di grup BlackBerry itu bukan cuma saya dengan keluarga saya, tapi kita semua sekeluarga, saudara. Saya, istri, adik-adik kita semua, orang tua kita semua, saudara. Dan kita mengucap syukur bahwa hubungan orang tua saya dengan orang tua istri saya itu cukup dekat, saudara, ya. Dan apapun yang terjadi kita share di sana. Kadang-kadang saya menjengkelkan istri saya. Istri saya cerita di grup itu, "Ma, ini kok seperti ini." Mama saya bilang ke saya, "Nggak boleh begitu." Iya. Kadang-kadang saya ngomong seperti ini, dan itu sangat menolong kami, sangat menolong, saudara, sangat menolong, membantu kami untuk terus menjalin satu keluarga yang begitu utuh. Tidak ada lagi yang disembunyikan di antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Itu sangat menolong kami. Sangat perlu persekutuan yang betul, saudara. Sangat perlu persekutuan yang bisa menolong setiap kita. Jangan hidup menyendiri. Sebab itu terus diundang, saudara. Mari saudara datang ke persekutuan-persekutuan yang ada. Di kebaktian hari Minggu kita bisa punya acara fellowship sama-sama. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani yang saat itu sedang mengalami intimidasi luar biasa. Saudara kalau baca kitab Kisah Para Rasul, banyak mujizat, saudara, ya. Banyak mujizat, banyak hal yang luar biasa. Tapi kalau saudara cermati, di dalam kitab Kisah Para Rasul itu sangat banyak intimidasi. Intimidasi dari ahli Taurat, imam kepala, dari Raja Herodes, dari musuh-musuh, dari Sikon yang menyulitkan. Sangat banyak intimidasi yang terjadi dalam Kisah Para Rasul. Tapi umat Tuhan itu begitu kuat dan begitu kokoh. Mengapa? Karena mereka melakukan ini, saudara. Mereka bersekutu bukan cuma seminggu sekali, tapi Kisah 2 ayat 46 mencatat tiap hari mereka bersekutu bersama-sama, saling menguatkan satu sama lain, sehingga hal-hal yang lain bisa mengintimidasi, mereka menghadapi bersama-sama. Mereka dengan sehati, sepikir, setujuan, mereka hadapi bersama-sama, kuat, saudara. Itu yang terjadi waktu hujan awal dalam Kisah Para Rasul. Firman Tuhan mencatat akan terjadi lagi hal yang serupa di akhir zaman. Akan terjadi hujan akhir. Roh Kudus dicurahkan begitu limpah. Kesulitan semakin banyak,
Betul saudara, akan ada kesulitan yang semakin banyak. Tapi firman Tuhan berkata, di akhir zaman nanti 3,5 tahun sebelum terjadi pengangkatan, Tuhan akan mencurahkan hujan akhir begitu limpah. Kesulitan terjadi di mana-mana, hal-hal yang mengintimidasi bisa terjadi di mana-mana, sangat memberatkan. Tapi hujan Roh Kudus itu dicurahkan begitu limpah. Umat Tuhan bersekutu tiap-tiap hari sehingga mereka dikuatkan, terus dikuatkan. Kita terus berdoa saudara. Kalau hari-hari ini dipaksakan ketemu setiap hari, sulit saudara, ya kan? Kita punya kesibukan. Kalau saudara rumahnya jauh-jauh, kumpul di Kensington atau mungkin kumpul di Mascot, mungkin kesulitan. Tapi akan tiba saatnya, nanti waktu hujan akhir, Tuhan itu betul-betul bekerja luar biasa. Di tiap suburb saudara, mungkin di dekat-dekat rumah saudara itu akan dibuat persekutuan, sehingga saudara bisa berkumpul tiap-tiap hari, tapi tidak kesulitan. Kenapa? Tidak perlu jauh-jauh. Saudara bisa berkumpul tiap-tiap hari, saling menguatkan satu sama lain, saling berdoa bersama, menguatkan satu sama lain. Jadi kuat saudara, jadi kuat. Masalah yang datang semakin banyak. Di tahun mendatang tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal saudara, jangan menjauhkan diri, tapi marilah kita melakukannya, bahkan semakin giat melakukannya. Semakin giat itu seperti apa? Dalam bahasa Inggris dikatakan, so much the more as you see the day approaching. Semakin banyak. Semakin banyak dalam apa? Semakin giat, so much the more, dalam arti kuantitas, tapi juga dalam arti kualitas. Kalau mungkin hari-hari ini kita meningkatkan kuantitas, masih kesulitan saudara ya. Datang hari Minggu, terus suruh datang lagi yang hari lain, kita usahakan tapi mungkin masih kesulitan. Tapi satu hal yang bisa kita kerjakan, tingkatkan kualitas. Caranya bagaimana? Semakin giat lakukan pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Misalnya saudara, kebaktian Minggu. Hari Minggu ini jadi kesempatan buat kita untuk bisa beribadah. Tingkatkan kualitasnya. Bagaimana caranya? Saudara, bukan bermaksud menyindir, tapi memang inilah caranya meningkatkan kualitas saudara. Dengan apa? Dengan datang lebih awal saudara, dengan datang lebih on time. Lakukan dengan lebih giat lagi saudara, lakukan dengan lebih giat lagi, datang lebih on time saudara. Usahakan, pasti bisa saudara. Dengan sepenuh kesungguhan hati, jangan menjauhkan diri, jangan mengurangi, tapi mari kita melakukannya dengan lebih giat lagi, dengan lebih bersungguh-sungguh lagi saudara. Saya mengucap syukur kapan hari saya melihat satu tayangan, satu KKR atau satu kebaktian orang-orang bule saudara. Di tahun ini juga, di zaman modern ini, yang duduk di depan-depan itu tidak ada yang bawa iPad ternyata saudara. Bawanya apa? Bawa buku sama bolpen. Kemudian yang duduknya makin belakang, di tayangan itu saya lihat berubah jadi bawa iPad saudara. Tapi yang di depan-depan itu dengan sungguh-sungguh bawa catatan sama buku sama bolpen saudara. Dan kemudian yang melakukan itu bukan orang yang sudah tua-tua gitu, enggak saudara. Yang menggetarkan hati saya yang melakukan itu anak-anak muda saudara, umur 20-an, 30 tahun, anak-anak bule. Dan mereka tuh duduk di depan bawa buku, bawa bolpen, dan mereka dengarkan pastornya ngomong apa itu kemudian dicatatin saudara. Dia dapat rema apa dicatat saudara. Saudara, memori kita tuh terbatas. Tidak mungkin kita bisa menghafalkan semuanya. Lawong saya yang khotbah minggu lalu itu khotbah apa itu bisa lupa loh saudara. Apalagi yang dengar saudara ya kan. Yang nyiapin khotbah itu bisa lupa. Minggu lalu itu khotbah apa, harus buka catatan lagi saudara. Yang disebutkan itu ayat apa aja itu bisa lupa. Apalagi yang cuma dengar saudara. Nah saudara, saat tayangan itu ditunjukkan saudara, dan kemudian saya melihat luar biasa. Sebetulnya kita tuh kalau mau tuh kita bisa meningkatkan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, saya pribadi memutuskan tiap kali datang doa malam di Mascot kalau Selasa, saya mau bawa Alkitab saudara. Kenapa? Dulu saya sempat mikir, wah semua kayaknya sudah pakai smartphone, pakai smart tablet dan yang lain-lain. Kemudian saya mulai pakai smartphone saya jadi tidak enjoy. Kepingin nulis itu bingung saudara. Kepingin kasih garis bawah itu bingung, di garis bawah pakai apa saudara ya. Kepingin di stabilo itu ya memang ada semua, tapi kemudian kalau mau cari lagi jadi kesulitan. Tapi kalau punya kertas sama bolpen itu jadi lebih enak ternyata saudara. Saudara, ini cuma sekedar contoh-contoh apa yang kita bisa lakukan supaya kita tuh bisa kualitas ibadah kita lebih
berkualitas lagi. Lakukan dengan semakin sungguh-sungguh, dengan semakin giat. Lakukan itu, saudara. Lakukan itu. Mungkin kuantitasnya belum bisa ditambah. Ada satu hal yang bisa kita lakukan, kualitasnya kita perbaiki, saudara. Selain datang lebih on time, apalagi yang bisa kita perbaiki? Saudara nanti bisa cek di bagian absensi di Chandra, saudara ya. Saudara tanya, Chan, tahun 2015 itu saya bolong berapa kali? Nah, itu bisa diperbaiki, saudara. Bisa diperbaiki. Dengan apa? Tahun 2016 usahakan lakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Cek sama Chandra, tanya di bagian absensi, bolongnya tahun 2015 ini berapa persen, saudara? Tahun 2016 masuki dengan penuh komitmen. Kalau bisa lebih sungguh-sungguh lagi. Sayangnya Chandra cuma mencatat kehadirannya, tidak dicatat jam datangnya, saudara ya. Saudara, jam datangnya bagaimana? Catat sendiri, jangan minta Chandra, kasihan, saudara ya. Catat sendiri, saudara, bagaimana jam kedatangan saudara, bagaimana jam doa saudara. Lakukan dengan lebih sungguh-sungguh lagi di tahun mendatang, karena firman Tuhan berkata, semakin giatlah melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat lebih lagi. Saudara, Chandra juga cuma mencatat absensinya, nggak dicatat sama Chandra datang mulai setengah 10 sampai jam 12, ketidurannya berapa persen, ngelamunnya berapa persen, nggak fokusnya berapa persen, melayang-layangnya berapa persen, buka Facebooknya berapa persen, nggak dicatat, saudara, sama Chandra. Tapi Tuhan mencatat. Dan tahun depan buat komitmen, saudara, buat komitmen. Tuhan, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Bagaimana caranya? Cari hikmat Tuhan. Wah, rasanya kepingin banget, mungkin gak fokus, kepingin banget rasanya ingin melayang-layang pikirannya. Saudara, kayaknya tuh pikiran kita tuh bisa lari ke sana sini, dikasih tali, saudara, ditarik kembali lagi. Fokus, dengar lagi firman Tuhan. Fokus, saudara. Fokus. Saudara sendiri yang tahu seberapa saudara sudah sungguh-sungguh selama 2015 memasuki tahun 2016. Buat komitmen, saudara, lebih lebih sungguh-sungguh lagi mengerjakannya. Kerjakan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mengapa? Ada kekuatan dalam persekutuan, ada kekuatan dalam itu semua. Lakukan lebih sungguh-sungguh lagi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan ditinggalkan, jangan dikurangi, tambah lebih lagi. Secara kualitas, mari saudara, ditambah lebih lagi. Ayat berikutnya, 1 Raja-Raja 19 ayat 5-7. Sesudah itu Elia itu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Ini bukan roti, bukan bread, saudara ya, cake, saudara. Tuhan itu perhatikan kebutuhannya Elia. Nggak cuma dikasih bread, saudara, nggak cuma dikasih roti tawar, dikasih cake, saudara, dikasih a cake baked on coals. Mungkin ini bisa banana cake atau mungkin yang lain, tidak tahu, saudara ya. And a jar of water, ke sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Berikutnya, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Arise and eat, because the journey is too great for you. Saudara, Tuhan itu memperhatikan kebutuhannya Elia. Elia dibangunin oleh malaikat, disiapkan cake, saudara, yang sehat, nggak pakai minyak, nggak pakai mentega, saudara, di bake, saudara, di roasted mungkin, di oven, saudara, dan kemudian satu kendi berisi air, disuruh bangun, disuruh makan. Bukan hanya satu kali, Alkitab mengatakan dibangunin 2 kali, disuruh makan 2 kali. Saudara pernah tanya enggak? Kenapa kok sampai 2 kali? Kenapa, saudara, kok sampai 2 kali, saudara? Mungkin makanannya yang disiapkan terlalu banyak. Mungkin malaikat itu kalau nyiapkan gak kira-kira, saudara, disiapkan begitu banyak. Wah, banyak banget nih, gak habis-habis, saudara. Tapi juga bisa begini, saudara. Elia itu kalau dalam konteksnya kita lihat, Elia itu lagi apa, saudara? Putus asa, lagi ketakutan, lagi kecewa.
Elia ini mungkin tipe orang yang kalau stres itu nggak doyan makan, saudara. Kenapa? Karena kalau Elia ini stresnya kemudian jadi doyan makan, nggak pakai dibangunin 2 kali kan, sudah habis semua, saudara ya. Tapi kelihatannya Elia ini betul-betul down kehidupannya, sehingga dia disuruh bangun, disuruh makan itu mungkin cuma dimakan secukupnya dia, kemudian dia tidur lagi. Malaikat nggak tinggal diam, dibangunin lagi, ayo makan, makan. Disuruh bangun lagi, disuruh makan lagi, bangunlah makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan itu ingin supaya Elia itu bangun, Elia itu makan, bukan hanya sekedar makan secukupnya, tapi betul-betul makan, saudara. Betul-betul arise and eat it. Betul-betul makan dengan betul-betul sampai dia kenyang, supaya dia jadi kuat. Mengapa? Karena Alkitab mencatat, karena kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Sebetulnya bukan hanya jauh dalam arti kilometernya lebih jauh, tidak. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan lebih jelas, your journey because the journey is too great for you. Perjalanan itu terlalu besar bagi engkau. Saudara, perjalanan hidup kita itu tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan akan mengatakan, kalau kamu dengan kekuatanmu sendiri, kalau kamu makannya cuma sedikit-sedikit, perjalanan itu terlalu berat nanti bagi engkau. Bukannya Tuhan yang salah menaruh perjalanan terlalu berat, tidak. Tuhan itu tahu perjalanannya bakal berat, perjalanan hidupnya bakal banyak rintangan untuk mendewasakan dia. Tapi Tuhan sudah sediakan apa? Makanan dengan limpah. Makanan itu sudah disediakan dengan limpah supaya Elia itu kuat untuk menghadapinya. Saudara, apa yang bisa kita lakukan sebelum kita menghadapi tahun mendatang? Sebelum kita memasuki satu masa padang gurun mungkin yang tidak kita tahu apa yang akan terjadi, tapi kita itu bisa kuat. Firman Tuhan berkata, bangun, makan. Jangan dengan malas-malasan, jangan dengan putus asa. Ada satu ayat di Alkitab mencatat begini, saudara, di Amsal. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Enak ini, saudara ya. Mantap. Ngantuk lagi, tutup mata lagi. Orang Surabaya bilang ngeleset lagi, saudara ya, berbaring lagi. Dalam kitab Amsal itu dikatakan, seorang pemalas itu ambil makanannya dicedok, tidak sampai masuk ke mulut, tidur lagi, saudara. Itu yang dikatakan oleh Amsal. Pemalas itu mencedok di pinggan, belum sampai di mulut, sudah ketiduran lagi, saudara ya. Bukan ketiduran gara-gara sakit, tapi ini ketiduran gara-gara putus asa, gara-gara tidak ada semangat lagi. Saudara kalau ingat, waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, murid-murid juga tidur. Tapi Alkitab mencatat sesuatu. Mereka tidur karena mereka sedih hatinya. Bukan tidur karena cuma sekedar ngantuk, tapi karena mereka tuh takut, putus asa. Mereka tuh, Tuhan bolak-balik bilang, anak manusia akan diserahkan, anak manusia akan diserahkan. Sehingga dalam satu bagian dicatat, mereka tidur karena mereka susah hatinya. Sebetulnya bukan cuma susah, mereka mulai ketakutan, mereka mulai kepikiran, nanti kalau guruku sudah gak ada lalu bagaimana. Kemudian orang itu jadi gak punya semangat, kemudian jadi tidur. Saudara, saudara renungkan gak? Kadang-kadang kalau saudara sedang gak punya semangat, jadi ngantuan, ya kan? Orang yang gak punya semangat, orang yang gak punya harapan hidup, itu lebih suka tidur. Sebetulnya pasien-pasien di rumah sakit jiwa, kalau dihitung jam tidurnya itu meningkat luar biasa, saudara. Kenapa? Tidak punya semangat lagi. Mau kerjaan ini, kerjaan itu, wah sudah tidur aja, tidur, saudara, tidur. Nah, Elia itu tuh dia dalam konteksnya, dia tuh putus asa, ketakutan, khawatir, sehingga kemudian dia tidur. Disuruh makan, ya makan sedikit, kemudian tidur lagi. Tapi Alkitab mengatakan apa? Kalau orang itu seperti ini, saudara, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Orang yang tidak mau bangun dan makan secara jasmani, dia akan kekurangan. Tapi secara rohani, orang yang tidak mau bangun dan makan, dia juga akan kekurangan iman. Penyerbu itu juga akan datang menyerbu, mencuri, menghancurkan damai sejahteranya. Sebab itu Tuhan mengatakan, bangun,
makan sampai 2 kali. Karena yang pertama rupanya Elia nggak makan dengan sungguh-sungguh, cuma sekedar makan. Bangun Elia, makan. Habis makan tidur lagi, dibangunin lagi sekali sama malaikat. Bangun, makan. Kalau tidak nanti perjalananmu terlalu berat. Ayo bangun makan. Saudara, sebelum kita masuk ke tahun 2016, saya juga ingin menggemakan lagi apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Bangunlah saudara, makan. Bangunlah rohani saudara, makan lebih banyak lagi. Makan lebih banyak lagi saudara. Makan apa? Makanlah firman Tuhan lebih banyak lagi. Saudara, Alkitab berkata, ambil mana itu setiap hari. Waktu orang Israel jalan di padang gurun, mereka tuh harus mengambil mana itu setiap hari. Jalan di padang gurun disuplai makanan oleh Tuhan dengan apa? Dengan mana. Turunlah embun dari langit, dan saat embun itu hilang, tersisalah seperti sisik putih, seperti biji ketumbar, saudara, putih-putih gitu saudara. Dan itulah mana. Dan Alkitab berkata, orang Israel itu harus mengambil itu, memungut itu setiap hari. Harus bangun pagi, makan, dipungut itu, karena itulah kekuatan untuk hari itu. Saudara, Tuhan itu mengatakan, nah, masalahmu itu sebetulnya tidak ada yang terlalu berat. Tuhan, kayaknya hari ini kok begitu berat, bulan ini begitu berat, tahun ini begitu berat, rasanya saya tidak kuat. Yang salah bukan Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu sih nggak mau ambil mana, kamu sih nggak mau bangun, nggak mau makan. Bangunlah, makanlah. Orang Israel itu tiap pagi disuplai oleh Tuhan dengan makanan dari sorga. Dalam Mazmur dikatakan, dengan roti malaikat diberinya umat Tuhan itu makan. Mana itu roti malaikat, mana itu makanan dari surga yang disediakan untuk saudara dan saya ambil setiap hari. Saudara, tidak henti-hentinya saudara di sini terus diingatkan, mari ayo baca Alkitab setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Memasuki tahun depan, kalau ditambah, saya dorong saudara untuk menambah. Bukan hanya cuma kuantitasnya. Mungkin saudara menambah kuantitas masih kesulitan, tambahin kualitasnya. Tambahin kualitasnya. Saudara baca tiap hari, baca firman Tuhan itu tiap hari. Atur waktu saudara baik-baik. Disediakan di website kita saudara, www.gbsion.org/alpet. Itu disediakan kalender pembacaan mulai Januari sampai Desember saudara. Baca setiap hari, ambil berkat Tuhan itu setiap hari. Mungkin saudara berkata, Pak, saya baca tapi saya tidak ngerti, percuma saya tidak baca. Oh, keliru. Kalau baca tidak ngerti, baca terus. Mulai tahun lalu saudara, saya dan istri kita berdoa, dan kemudian kita rindu untuk memperlengkapi saudara dengan sedikit renungan yang kita coba tuliskan dari jadwal pembacaan Alkitab di hari itu. Ada begitu banyak renungan yang bisa kita baca saudara, tapi renungan-renungan yang kita baca itu kadang-kadang kan ayatnya diambil dari mana-mana begitu saudara ya. Nah, kita rindu supaya setiap umat Tuhan, terutama setiap saudara, itu bisa mengerti setidaknya dari bacaan yang sudah saudara baca dalam sehari itu, ada satu pengertian, satu saja yang saudara bisa mengerti, dan itu perlu untuk disampaikan, disiaringkan. Saudara, oleh anugerah Tuhan, mulai 1 Januari 2015 itu sudah dikerjakan, tapi baru bisa dischedulkan di Facebook saudara ya. Jadi kalau saudara mau buka di Facebook gereja, tiap hari itu ada di Facebook gereja dari pembacaan Alkitab hari itu, saudara bisa mendapatkan sedikit insight-nya, apa yang saudara bisa dapatkan. Cuma secuplik supaya bisa saudara, setidaknya saudara baca hari itu saudara bisa dapat sesuatu. Setidaknya saudara dapat satu hal. Saudara, selama tahun 2015 ini selalu diambil dari yang perjanjian lama. Nanti tahun 2016 saudara doakan akan diambil dari yang perjanjian baru semua saudara. Jadi saudara waktu baca nanti buat tanggal 1 Januari, saudara baca Kejadian 1 sampai 3, Matius 1 ayat 1 sampai sekian, enggak sampai 1 fatsal. Saudara baca itu, saudara kalau mau saudara perlu buka di Facebook, ada insight-nya dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara baca, kalau saudara dapat sesuatu yang lain dari itu enggak apa-apa, saudara catat per
perbaiki saat teduh saudara. Tapi seandainya saudara tidak dapat apa-apa, kok enggak ngerti ya, jangan putus asa. Catatan yang ditaruh di Facebook itu untuk membantu saudara. Setidaknya ada satu hal yang saudara bisa mengerti. Setidaknya ada satu ayat yang bisa saudara aplikasikan dalam kehidupan saudara. Cuma sekedar untuk membantu saudara. Tapi lebih dari itu, baca dengan sungguh-sungguh, bangun saudara, makan, sediakan waktu, minta hikmat Tuhan untuk kerjakan itu. Saya tahu, saya menyadari kehidupan saudara di Sydney ini begitu berat saudara ya. Pekerjaan begitu panjang, mungkin jam tidur saudara sudah begitu kurang. Saudara mau tidur aja jamnya sudah terbatas. Saudara sudah begitu banyak mengerjakan pekerjaan yang saudara kerjakan di kantor atau mungkin kesibukan sehari-hari. Itu bagus saudara. Tapi mengapa tidak saudara tambah untuk kerohanian saudara? Bangunlah dan makanlah saudara. Makanlah. Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak makan, perjalananmu, kehidupanmu itu jadi terlalu berat nanti bagi engkau. Bangunlah, makanlah. Saudara, saya dorong setiap kita sama-sama yang belum bersaat teduh baca Alkitab setiap hari, bacalah Alkitab setiap hari. Kalau saudara perlu dikirimkan dengan bentuk yang lain, lewat WhatsApp, lewat SMS atau apapun juga, beritahu kami saudara. Kalau saudara mau dengan kertas, dengan catatan, beritahu kami saudara. Kami rindu untuk memperlengkapi saudara. Waktu saudara baca Alkitab setiap hari, siapa yang diuntungkan? Bukan siapa-siapa kecuali saudara sendiri. Saudara dikuatkan, saudara mengerti tentang kehendak Tuhan. Sebetulnya intinya bukan hanya cuma dimengertinya itu saudara. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ini saudara, waktu saudara bangun, waktu saudara makan, saudara itu bisa punya fellowship, punya persekutuan dengan Tuhan. Kira-kira kalau menurut saudara, waktu malaikat itu bangunin Elia, disuruh makan, sama malaikatnya diapain saudara? Difoto dulu ya Elia ya, ini makanannya, ini kamu, difoto gitu. Cuma begitu aja saudara? Tidak. Ada fellowship yang baik antara malaikat itu dengan Elia. Dalam beberapa terjemahan Inggris, kata-kata angel itu ditulis dengan huruf besar saudara. Dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus itu sudah beberapa kali menyatakan dirinya, tapi bukan dalam rupa manusia. Contoh saudara, dalam Kejadian, waktu Abraham bertemu dengan malaikat Tuhan, itu ditulis besar semua. Malaikat Tuhan, the angel of the Lord, itu adalah Tuhan Yesus yang datang kepada Abraham. Itulah yang dikatakan sebagai epifani saudara. Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya kepada orang-orang dalam perjanjian lama. Baru kemudian Tuhan Yesus lahir dalam Natal, itulah yang dinamakan sebagai inkarnasi. Tuhan Yesus menjadi manusia. Tapi sebelumnya, sejak dalam zaman perjanjian lama, Tuhan Yesus itu juga berulang kali menyatakan dirinya, yang istilah teologisnya dikatakan epifani. Nah, waktu malaikat Tuhan ini bertemu dengan Elia, dia bangunin Elia, disuruh makan saudara. Bukan cuma disuruh makan ditinggal, kemudian malaikatnya pergi, tidak. Malaikatnya itu ada bersama-sama dengan Elia, menemani Elia makan. Terjadi satu fellowship. Saudara, yang penting sebetulnya waktu saudara baca Alkitab setiap hari, itu jangan buru-buru diselesaikan. Berdoalah lebih dulu, minta supaya Tuhan betul-betul berfellowship dengan saudara. Makan itu bisa menimbulkan satu fellowship yang baik. Gereja kita setiap kali makan bersama, saudara kan ada fellowship. Kalau mungkin cuma sekedar ibadah seperti ini kemudian pulang, saudara kan gak sempat omong-omong. Tapi waktu ada fellowship, waktu ada makan bersama, ada fellowship saudara, ada kesempatan untuk saudara mulai bercakap-cakap, mulai omong-omong. Waktu saudara makan firman Tuhan, waktu saudara baca kebenaran firman Tuhan, ada satu kesempatan buat saudara untuk berfellowship dengan Tuhan, memiliki satu relasi dengan Tuhan. Saudara baca, hari ini mungkin belum mengerti terlalu banyak, lanjutkan saudara, lanjutkan. Supaya besok saudara bisa bercakap-cakap lagi. Saudara, izinkan Tuhan yang berbicara kepada saudara. Waktu firman itu saudara baca, itu seperti saudara sedang berbicara dengan Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara, dengarkan terus, dengarkan. Terima, baca itu, terima dulu, telan dulu saudara. Mungkin saudara mengatakan, nggak ngerti Pak Gideon, sudah seminggu saya baca, saya masih belum bisa mengerti. Teruskan saudara, teruskan. Sebagai contoh,
Waktu dulu saudara pertama kali belajar bahasa Inggris, saudara coba listening, pertama kali dengar langsung bisa enggak saudara? Bingung kan saudara? Ini ngomong apa toh? Ini sebetulnya orang ini ngomong apa toh? Kok enggak jelas? Tapi waktu saudara terus berusaha untuk mendengarkan, saudara dengar berita, saudara dengar radio, terus berusaha, kan akhirnya saudara bisa mengerti. Sekarang coba saudara renungkan, kalau saudara sedang bekerja di kantor saudara, di tempat pekerjaan saudara, dengan rekan-rekan saudara yang sama-sama bule asli orang dari Australia, kalau ngomong kelihatannya geremeng, saudara kan bisa ngerti. Loh kok bisa? Kok bisa? Karena saudara lakukan itu terus, setiap hari, sehingga saudara sudah bisa mengerti cara ngomongnya dan yang lain-lainnya saudara mengerti. Karena saudara kerjakan itu setiap hari. Waktu saudara baca firman, kalau saudara cuma seminggu kemudian saudara merasa tidak mengerti, saudara selesai, sudah Pak saya tutup aja, saya tidak ngerti Pak. Seminggu sudah saya coba, saya tetap tidak ngerti, saya tutup. Saudara, itu satu respon yang salah di hadapan Tuhan. Teruskan saudara, teruskan. Waktu saudara dulu belajar bahasa Inggris, saudara dulu mau mendapatkan tes IELTS dengan nilai yang cukup, mungkin ingin sekolah di sini atau apapun juga dulu yang membawa saudara ke sini. Berapa lama saudara belajar? Mengapa saudara rela belajar sekian lamanya cuma untuk sekedar mengerti bahasa Inggris? Mengapa saudara tidak invest waktu lebih banyak untuk mengerti bukan sekedar bahasa Inggris, tapi bahasanya Tuhan, supaya saudara bisa mengerti yang dimaksud Tuhan itu apa? Mari saudara, bangunlah, makanlah saudara ya. Yang terakhir, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saudara, Elia akhirnya bangun makan, dan karena itu dia kuat. Setelah dia kuat, dia berjalan 40 hari 40 malam. Sampai kemana? Sampai ke gunung Horeb. Apa itu gunung Horeb? Gunung Horeb itu gunung yang sama waktu Musa dipanggil Tuhan. Gunung Horeb itu gunung yang sama waktu Musa menerima 2 loh batu. Gunung Horeb itu gunung yang sama dengan saat Tuhan itu menyatakan rencana-rencana ilahinya. Saudara, Tuhan itu sedang ingin membawa saudara dari satu titik ke titik lain yang lebih tinggi. Naik ke gunung Horeb. Perjalanan itu mungkin kadang panjang, saudara tidak mengerti, saudara merasa lelah. Tapi firman berkata, bangunlah, makanlah, jangan masuk sendirian. Dengan kekuatan tubuh Kristus, bangun, makan 2 kali lipat. Kerjakan saudara, buat komitmen. Saya dorong saudara untuk terus berdoa, untuk cari hikmat Tuhan. Mulai 1 Januari baca kebenaran firman Tuhan, karena di situ ada kekuatan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan satu lagu ini. Refrennya dulu, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Tuhan itu kepingin saudara berbahagia. Tuhan itu kepingin saudara itu kuat saudara. Tuhan itu ingin saudara itu punya iman, punya kekuatan. Tuhan itu ingin. Tuhan sudah sediakan melalui kebenaran firman-Nya. Saudara dan saya harus sampai di gunung Horeb. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini saudara. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Saudara, lagu ini begitu indah. Saat saudara dan saya masuk ke hadirat Tuhan, saudara akan menemukan kebahagiaan. Hidup itu enggak berat saudara. Yang membuat berat adalah saat kita jauh dari Tuhan, jadi berat. Tapi waktu saudara ada di hadirat Tuhan, hidup itu enggak akan pernah berat. Di hadirat Tuhan, saudara temukan kebahagiaan. Di hadirat Tuhan, saudara temukan damai, saudara temukan sejahtera, iman, kekuatan. Saudara rasakan kasih-Nya Tuhan. Panggilan ini
dikumandangkan lagi hari ini. Mari saudara, kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita nyanyikan lagi sama-sama. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya, ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kapan kita bisa masuk hadirat Tuhan, saudara? Katakan ini, saudara. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah. Saat saudara bersaat teduh, saudara merasakan hadiratnya. Terima kasih Tuhan, memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala. Aku bernyanyi bagi Dia, ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman, kekuatan. Dalam hadiratnya ku dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan, kami mau terima kekuatan itu Tuhan. Haleluya. Sikaramaya ramaya ramaya ramase. Kami perlukan kekuatan itu Tuhan. Oh, sikaramaya ramaya 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 ramase. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Kami tidak sanggup berjalan sendiri Tuhan, kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Sikaramaya ramaya ramaya ramase. Haleluya, haleluya. Sikaramaya ramaya ramase. Sikaramaya ramaya ramaya ramase. Kami perlu iman-Mu Tuhan,
Kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Kami perlu sukacita-Mu Tuhan, menghadapi hari-hari ke depan Tuhan, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kami tahu dengan pasti Tuhan, kekuatan dari Engkau cukup bahkan limpah untuk menghadapi itu semua Tuhan. Satu hal yang kami tahu pasti Tuhan, kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu cukup bahkan limpah Tuhan untuk menghadapi itu semua. Kami mau siapkan hidup kami Tuhan, memasuki tahun 2016 bersama dengan Engkau. Kami percaya satu hal Tuhan, tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa sanggup memegang tangan kami, membawa kami melangkah memasuki tahun 2016. Sekalipun bagaikan padang gurun Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak khawatir Tuhan, karena kami percaya kekuatan-Mu limpah buat kami. Kami mau bangun Tuhan, kami mau makan Tuhan, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi memperbaiki jam-jam ibadah kami, memperbaiki kualitas saat teduh kami Tuhan, karena kami tahu ada jawaban di dalam itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan setiap kami, kuatkan setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kita yang percaya, Tuhan sudah sediakan kekuatan yang cukup bahkan limpah di tahun mendatang. Kita mau sama-sama serukan, amin, amin. Puji Tuhan.